Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, lebih baiknya kalau kita berbaju. Jadi saya meminta kepada kelas untuk memimpin kelas. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa sesuai dengan ayat masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekarang saya absen, jadi yang hadir silakan bilang hadir ya. Kalisa hadir Bu, Sarah hadir Bu, Puji hadir Bu, Bulan hadir Bu, Fitri hadir Bu, Nita hadir Bu, Iin hadir Bu, Nindi hadir Bu, Widya hadir Bu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu setelah kita melakukan proses based learning, jadi diharapkan siswa dapat berkolaborasi dan membentuk kelompok dan serta memahami isi puisi. Nah, jadi sekarang kita akan membahas mengenai diksi puisi. Nah, sebelum kita lanjut, apakah ada yang mau berpuisi? Belum. Nah, mungkin rata-rata sudah pernah buat puisi, jika mungkin di status atau mungkin pembaca puisi, atau kita kan dalam bahasa Indonesia, jadi sering membaca puisi. Nah, di dalam puisi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada namanya diksi. Nah, diksi itu adalah kumpulan kata-kata yang tertata. Jadi, ketika kita membuat diksi, kita harus memperhatikan susunannya, tujuannya apa, pemahaman maknanya, kemudian bunyinya, serta rima. Karena di dalam puisi kalau tidak ada yang namanya diksi, maka pemilihan katanya itu akan amburadul. Nah, adapun pemilihan diksi tersebut ada yang namanya gaya bahasa atau majas. Mungkin kalau ada bahasa Indonesia itu tidak asing dengan yang dibilang majas. Nah, majas itu adalah style bahasa. Nah, jadi di dalam majas kita memperkaya puisi dengan majas. Kalau sebelum tidak ada majas, maka puisi itu tidak terlihat indah. Sama juga kalau kita pergi di kampus ada namanya style. Nah, oh begini tuh stylenya Puji, oh begini tuh stylenya Nindi. Jadi orang sudah tahu walaupun nggak bilang Nindi, ya pasti orang nggak tahu bahwa itu kita akan ada style. Nah, di dalam majas atau gaya bahasa ada beberapa hal lagi jenis-jenisnya yang sering kita pakai. Yang pertama namanya personifikasi. Jadi majas personifikasi ini adalah merupakan bahasa kiasan yang memberikan sifat atau perilaku penolakan manusia kepada hewan. Contohnya bulan mengikuti pada awan. Nah, kalau dipikir tidak mungkin bulan mengikuti pada awan, karena bulan tidak ada matanya, tidak ada mulutnya, dan tidak mungkin bisa bergerak. Tapi ini namanya majas personifikasi. Kita menggambarkan bahwa bulan itu seperti seorang perempuan yang indah. Itu bulan mengintis di balik awan. Kemudian yang kedua namanya majas metafora, yang dimana kiasan membandingkan suatu hal dengan yang lain secara langsung dan tidak menggunakan kata. Contohnya Diana adalah kembang desa. Dan kalau dipikir tidak mungkin dia itu bunga, tidak mungkin tumbang, tapi karena dia mungkin dia cantik, kemudian dia menarik, jadi dia dikatakan kembang desa. Majas metafora. Yang kedua yang ada namanya majas simile, yang dimana membandingkan secara tidak langsung, yang mungkin contohnya wajahnya bercahaya bagaikan rembulan. Tidak mungkin ada bulan di wajahnya Widya, dan mungkin ada rembulan di wajahnya Widya, tapi digambarkan kalau mungkin Widya itu ayu, energi lihat, tidak membosankan, jadi kita bilang bercahaya. Kemudian ada namanya majas hiperbola. Nah, ini majas yang sering kita gunakan untuk melebih-lebihkan sesuatu. Nah, contohnya itu perasaan terkiris-kiris. Nah, tidak mungkin hati kita iris-iris seperti pisau, tapi ada hal yang membuat kita sakit hati sehingga membuat kita merasa tersakiti itu terkiris-kiris. Nah, sebelum saya lanjut, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu tentang diksi puisi? Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Atau saya lanjut tadi? Nah, selanjutnya ada namanya pengimajinasian. Yang pertama namanya imaji visual, yang dimana kita bisa melihat secara langsung. Jadi kita bisa, ada orang yang bisa melihat seseorang mungkin bisa berpuisi, atau dia cuma lihat pohon, ada
animation yang disebut visinya. Nah, itu namanya imajinasi visual. Kemudian atau mungkin dia sedang merasakan kegundahan, galau, bikin lagi visi. Nah, itu imajinasi visual. Kemudian ada namanya imaji auditif, yang dimana imaji yang seolah-olah mengajak pendengar untuk atau membaca untuk mendengar apa yang dikatakan dalam puisi. Contoh kuda yang berlari kencang. Nah, kalau sebelumnya kita membaca puisi atau mungkin membaca cerita, pasti kalau kita baca kuda yang berlari kencang, pasti kita mengimajinasikan ada kuda yang berlari atau seumpama dia menangis terseduh-seduh, kita bayangkan orangnya menangis terseduh-seduh. Nah, itu namanya imaji auditif. Pada itu dalam bahasa dan sastra itu semuanya dikupas. Nah, nanti kalau sebelumnya kita sudah ada di semester lanjut, nah itu nanti kita akan dibuat untuk membuat sebuah kajian yang berakhir pada tugas akhir atau tugas skripsinya kita. Nah, di situ kita bisa membandingkan atau mengkaji sebuah film, sebuah novel, mungkin sebuah puisi. Nah, selanjutnya ada namanya imaji taktil. Imaji yang seolah-olah mengajak pembaca merasakan apa yang dirasa. Contohnya tamparan keras mendarat di pipiku. Nah, kita mesti membayangkan bahwa ada tamparan di pipinya. Mungkin saya berlari dan kemudian terjatuh. Nah, pasti kita bayangkan bahwa ada orang yang terjatuh. Selanjutnya ada kata konkret, yang dimana kalau kita membayangkan sesuatu, contoh ada pohon yang berdiri tegak. Nah, itu pasti kita bayangkan bahwa ada pohon yang mungkin rindang atau mungkin tidak. Nah, atau mungkin kita bayangkan bahwa ada seseorang yang sedang berlari atau mungkin seseorang yang sedang bersembunyi di balik layar. Nah, itu pasti kita membayangkan bahwa ada seorang laki-laki yang terlihat bayangannya. Kemudian selanjutnya ada yang dimana mengacu pada makna kiasan. Nah, makna kiasan ini seperti aku adalah binatang jalan. Itu puisi dari Regala Noah. Aku adalah binatang jalan. Tapi tidak mungkin kita adalah seorang binatang. Tapi maksudnya adalah manusia yang masih tergantung. Kita manusia yang belum. Di sini adik-adik sekalian ada KPD yang sudah saya buat di mana lembaga kerja peserta didik yang akan dibahas mengenai program sekalian apalagi Joko Damono. Yang dimana nanti kita akan bahas mengenai apa sih isi yang ada di dalam puisi tersebut. Yang kedua, majelis apa saja yang ada di dalam isi tersebut. Kemudian kita presentasi. Nah, selanjutnya kita akan berbagi tugas. Kita tadi pembelajaran kita hari ini mengenai memahami edisi puisi secara kritis. Nah, kemudian terima kasih kepada adik-adik sekalian sudah mengerjakan tugas ini juga. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, kita games dulu. Nah, jadi kita mau ice breaking dulu. Nah, jadi cluenya itu bumi itu bulat. Nah, mungkin sudah ada yang tahu bumi itu bulat. Nah, jadi soalnya itu 200 ditambah 300 ditambah 10 berapa? 200 ditambah 300 ditambah 10 5. Betul. Yang lain betul punya itu. Bumi itu bulat. Nah, jadi 100 ditambah 10 berapa? Dibentar, ya betul. Nah, jadi kan oke, mungkin saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini kurang lebih dimaafkan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.